Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leila Hasanah, NIM 2210201055 dari lokal PAI 5C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Ibu Messi Oktavia SPD MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian eksperimen. Nah, metode penelitian eksperimen adalah salah satu metode dalam penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel. Nah, dalam metode ini, peneliti sengaja memanipulasi atau mengontrol satu atau lebih variabel bebas atau independen. Nah, untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel terikat atau dependen, metode eksperimen biasanya dilakukan di laboratorium atau dalam kondisi yang terkontrol untuk memastikan hasil yang valid dan reliabel. Ciri-ciri metode eksperimen. Yang pertama ada manipulasi variabel. Peneliti mengatur atau mengubah variabel bebas untuk melihat efeknya pada variabel terikat. Yang kedua itu ada kontrol variabel. Nah, peneliti ini mengendalikan variabel-variabel lain yang biasa mempengaruhi hasil untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel terikat disebabkan oleh variabel bebas. Nah, yang ketiga ada pengukuran hasil. Nah, peneliti ini mengukur dan menganalisis perubahan pada variabel terikat sebagai respon terhadap manipulasi variabel bebas. Nah, yang terakhir itu ada kelompok eksperimen dan kontrol. Nah, biasanya ini ada dua kelompok utama, yaitu kelompok eksperimen atau yang menerima perlakuan dan kelompok kontrol atau yang tidak menerima perlakuan untuk membandingkan hasilnya. Nah, lanjut lagi, di sini ada jenis-jenis penelitian eksperimen. Nah, yang pertama itu ada eksperimen murni, yaitu penelitian ini dilakukan dengan desain yang sangat ketat, biasanya menggunakan randomisasi atau pengacakan untuk membagi partisipan ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol. Nah, desain ini sering digunakan termasuk pretest, post-test, control group design. Nah, yang kedua itu ada eksperimen semu. Yaitu tidak menggunakan randomisasi tetapi tetap mengontrol variabel tertentu. Nah, desain ini cocok bila randomisasi sulit diterapkan, misalnya dalam setting sekolah atau organisasi. Yang ketiga itu ada pre-eksperimental. Nah, biasanya ini merupakan eksperimen sederhana dengan kontrol variabel yang lemah seperti one shot, case study, dan one group pretest prototyping. Nah, contoh penggunaannya, misalnya penelitian ini tentang efektivitas metode belajar baru pada siswa. Peneliti membagi siswa menjadi dua kelompok. Satu kelompok diberikan metode belajar baru atau kelompok eksperimen dan kelompok lain menggunakan metode lama atau kelompok kontrol. Nah, setelah waktu tertentu, kedua kelompok ini diuji untuk mengukur perbedaan hasil belajar. Nah, ada kelebihan metode eksperimen, yaitu mampu menunjukkan hubungan sebab akibat secara lebih jelas. Yang kedua itu ada memberikan data yang kuat dan dapat diandalkan bila dilakukan dengan kontrol yang baik. Nah, selanjutnya ini ada kelemahan metode eksperimen. Nah, seringkali sulit diterapkan di luar laboratorium ini karena banyak variabel yang sulit dikontrol. Nah, yang kedua itu ada biaya dan kondisi yang diperlukan biasanya tinggi. Nah, yang ketiga itu ada potensi bias, akibatnya efek pengamatan atau ekspektasi dari peneliti terhadap hasil penelitian. Nah, metode eksperimen ini sangat bermanfaat dalam bidang sains dan psikologi serta dalam berbagai penelitian di mana pengujian efek dari variabel tertentu sangat penting.
Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang metode eksperimen. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.